Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang pembahasan fikih muamalah yang kita sarikan dari kitab Matan Abi Syuja'. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, ini adalah fasal yang menerangkan tentang wa yasihu dan sah apa dhomanud duyuni, menanggung hutang, al mustaqirrati, yang tetap fi dhimmati, dalam tanggungan, idza ulima qadruha, apabila diketahui kira-kiranya atau kadarnya atau jumlahnya. Jadi sekarang kita membahas tentang masalah doman ya. Doman itu menanggung hutang orang lain. Jadi ada orang punya hutang, terus ada penjaminnya. Jadi orang yang bersiap menanggung hutang orang lain itu namanya domin. Nah, prosesnya atau akadnya namanya doman. Yang ditanggung hutangnya namanya madmun anhu. Ini dirujuk kepada sebuah hadis riwayat Al-Imamul Bukhari. Hadisnya rawa Al-Bukhari, dalam riwayatkan hadis siapa? Al-Imamul Bukhari, Imam Bukhari. Dalam Sahih Bukhari hadis nomor 2178. An Salamah bin Al-Aqwa, diceritakan dari Salamah, An Salamah bin Al-Aqwa, dari Salamah anaknya Al-Aqwa, Ibn Al-Aqwa radhiyallahu anhu, atau An Salamah bin Al-Aqwa, dari Salamah Ibn Al-Aqwa radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kunna adalah kami julusan duduk-duduk,
indan nabi, di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Id utiya, tiba-tiba didatangkan kepada Nabi bijanazatin, satu jenazah. Jadi tiba-tiba diserahkan kepada Nabi, ada satu jenazah diserahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, atau dihadapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka berkata mereka para sahabat, sholli alaiha, berkenanlah panjenengan ya Rasulullah untuk mensalatkan jenazah ini. Faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal alaiha danun, hal alaiha dainun, apakah jenazah ini punya hutang, kata Nabi. Qalu, para sahabat menjawab, la, tidak ya Rasulullah, jenazah ini enggak punya hutang. Qala, Nabi bersabda, fahal taraka syai'an, apakah dia meninggalkan sesuatu? Qalu, sahabat menjawab, la, tidak ya Rasulullah. Fasalla alaihi, maka Nabi pun salat atas jenazah tersebut. Jadi ada jenazah meninggal tidak punya hutang, walaupun tidak ninggalin warisan juga, Nabi masih berkenan mensolatkan jenazah tersebut. Summa utiya, kemudian didatangkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kemudian didatangkan kepada Nabi kita Muhammad SAW bijanazatin, jenazah ukhra yang lain, atau didatangi siapa Nabi, didatangi jenazah, maksudnya diserahkan kepada Nabi jenazah, atau dihadapkan kepada Nabi jenazah yang lain. Faqalu, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, salli alaiha, salli alaiha, kami berharap panjenengan berkenan mensalatkan jenazah ini, tolong salatkan jenazah ini wahai Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, hal alaihi dainun, apakah jenazah ini punya hutang? Qila, dikatakan na'am, iya. Qala, Nabi bersabda, fahal taraka syai'an, apakah dia meninggalkan sesuatu untuk bisa dipakai bayar hutangnya? Qalu, sahabat menjawab, salah satu danadiro, ya, dia meninggalkan tinggalan uang kira-kira 3 dinar. Fasalla alaiha, maka Nabi pun mensalatkan jenazah itu. Ada jenazah meninggal punya hutang, tapi dia punya tinggalan warisan yang cukup untuk bayar hutangnya. Nabi masih mau mensalatkan jenazahnya. Summa utiya bisalisati, kemudian didatangkan kepada Nabi jenazah yang ketiga. Faqalu, maka mereka berkata, sholli alaiha, salatkanlah jenazah ini wahai Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, hal taraka syai'a, hal taraka syai'an, apakah jenazah ini meninggalkan sesuatu untuk dipakai sebagai warisan? Qalu, sahabat menjawab, la, tidak. Qala, Nabi bersabda lagi, fahal alaihi dainun, apakah orang ini punya hutang? Qalu, sahabat menjawab, salah satu dananiro, dia punya hutang 3 dinar. Dia punya hutang 3 dinar. Qala, Nabi bersabda lagi, sallu ala sahibikum, salatkanlah jenazah sahabat kalian ini. Jadi ada jenazah punya hutang 3 dinar dan tidak meninggalkan warisan, berarti tidak ada harta yang dipakai untuk membayar hutang dia. Nabi tidak berkenan mensalatkan jenazahnya, dan Nabi bersabda kepada para sahabat, kalian saja yang mensalatkan jenazah ini. Wah, padahal kalau kita ngelihat ini, kira-kira kita termasuk yang Nabi mau mensalatkan apa tidak kira-kira. Sekarang ini kan beberapa hal kan pasca bayar. Kan beberapa hal pasca bayar, pakai dulu baru bayar. Kira-kira Nabi berkenan yang mensalatkan apa enggak? Insya Allah berkenan, asal kita memang ada tinggalan untuk dipakai bayar utang tersebut. Tapi kalau orang yang mati itu tidak punya tinggalan harta untuk melunasi hutang itu, Nabi tidak berkenan mensalatkan jenazahnya, walaupun selain Nabi diperkenankan untuk mensalatkan jenazahnya. Ini khususiyah, khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya walaupun berhutang itu boleh, tapi jangan dijadikan hobi. Jadi walaupun hutang itu boleh, jangan dijadikan sebagai hobi. Karena ada sebagian orang itu ngutang itu hobi ya.
Allah, bahkan sebagian orang ini sudah jadi penyakit. Jadi senengannya ngutang, lekak ngutang kayak gak srek. Dan ada orang itu yang punya prinsip harus berhutang supaya semangat katanya. Ada orang begitu itu. Ya nggak tahu jangan termasuk yang itu apa tidak. Jadi ada sebagian orang itu yang punya prinsip harus berhutang, harus punya utang supaya semangat katanya. Tapi kalau ngeri, kalau kita bicara tentang konsekuensi hutang yang tidak dibayarkan ngeri juga. Makanya sependek yang saya pahami ya berhutang itu boleh secara hukum, namun tidak lantas kemudian menjadi jalan utama. Jadi dia harusnya jalan terakhir gitu. Terus kemudian qala Abu Qatadah, berkata siapa Abu Qatadah radhiyallahu an, "Shalli alaihi ya Rasulullah." Tolong salatkan saja jenazah dia ya Rasulullah. Wa alayya dainuhu. Saya akan bayar utang dia. Namanya dhamin namanya. Abu Qatadah menjadi dhamin, orang yang menanggung hutangnya. Sudah ya Rasulullah, memang utang dia, tapi saya yang bayar deh. Tolong ya Rasulullah, salatkan jenazahnya. Saya akan menanggung hutangnya. Saya akan yang bayar utangnya, kata Abu Qatadah. Kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Fa shalla alaihi, maka Nabi pun berkenan mensalatkan jenazahnya. Berarti kalau ada orang yang berani pasang badan untuk membayar hutangnya, Nabi mau mensalatkan jenazahnya. Wa indan Nasai, dan menurut riwayat An-Nasai, qala Nabi, bersabda siapa Nabi kita Muhammad SAW, bil wafai, ketika Abu Qatadah mengatakan saya yang akan membayar hutangnya ya Rasulullah, bil wafai, janji ya, kira-kira gitu, janji ya. Maka kata Abu Hurairah, qala bil wafai, nggih saya janji ya Rasulullah, saya janji akan penuhi untuk pembayaran, saya janji akan lunasi hutangnya orang ini. Fa shalla alaihi, maka Nabi pun mensalatkan jenazahnya. Ai hadzal ahdu alaika an tafi'a bih. Jadi maksudnya kamu janji ya untuk melunasi hutang orang ini. Janji ya Rasulullah, kata sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Faqala Abu Qatadah, ana atakaffalu bih, saya jamin seluruh hutangnya saya yang nanggung. Nah, orang yang menanggung hutang orang lain itu namanya dhamin. Prosesnya namanya dhaman. Nah, orang yang sudah ditanggung hutangnya oleh seseorang, maka hutangnya dianggap apa tadi? Lunas. Itu seperti itu. Mirip yang kemarin ditanyakan oleh sebagian bapak-bapak di sini, bahwa kalau ada orang yang berhutang terus kemudian dengan ketentuan dari orang yang menghutangi dengan mengatakan ya, kalau yang bersangkutan meninggal berarti lunas sudah. Ya sudah, berarti kan ada yang menjamin. Ya sudah, enggak ada masalah karena sudah ada dijamin apa? Lunas. Tapi dengan catatan mati dulu. Kalau enggak mati ya enggak ada yang jamin misalnya begitu. Terus kemudian idza kanat dhamanu, apabila ada apa ad-dhaman, jaminan tadi, ala ma bayyana, sebagaimana atas apa yang sebagaimana yang telah kami terangkan. Jadi sebagaimana ketentuan dhaman yang ada dalam kitab fikih ini, maka dhaman atau tanggungan menanggung hutang orang lain dalam hal ini itu masuk dalam kategori yang sah dan diperbolehkan. Wa idza gharimas ad-dhaminu, dan apabila mengganti siapa ad-dhaminu, orang yang menjamin tadi, atau ada mengalami kerugian lah. Orang yang menjamin tadi tiba-tiba mengalami kerugian, maka roja'a al-madmuni anhu, maka itu dikembalikan kepada orang yang dijamin kembali. Jadi contoh gini, misalnya ada orang pinjemnya bukan uang tapi pinjem barang. Ada orang pinjem barang. Ketika orang itu pinjem barang, ada orang yang pasang badan mengatakan pinjemin dia, nanti saya yang nanggung. Saya yang nanggung. Pinjemin dia barang itu, nanti saya yang nanggung. Ternyata barang yang dipinjem itu rusak misalnya gitu. Berarti kan ada kerugian di sini. Apakah terus kemudian kerugian yang menjadikan yang bersangkutan membayar lebih itu dikenakan kepada dhamin? Tidak. Dhamin, orang yang menjamin, sebatas pada apa yang
yang harusnya dia tanggung saja. Adapun kerusakan yang terjadi karena kelakuan madmun anhu, orang yang meminjam itu, maka tanggungannya dikembalikan kepada orang yang meminjam itu. Jadi bukan dikembalikan kepada apa? Kepada orang yang menjamin itu. Terus seandainya begitu contohnya misalnya. Atau dalam beberapa akad-akad tertentu lah ya. Misalnya ada akad mudharabah misalnya, ada akad mudharabah itu investasi. Investasi itu kan prinsipnya gini, untung bersama, rugi bersama. Nah terus kemudian ada perjanjian pembagian hasil sesuai dengan perjanjian nanti. Ada bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Nah suatu saat orang yang dimodali itu khianat misalnya. Padahal sudah ada orang yang terlanjur ngomong, pinjemin modal dia, nanti saya yang jadi jaminannya. Kayak gini deh misalnya gini. Kalau di daerah-daerah ya, di daerah-daerah itu ada BMT, jadi Badan Muamalah Baitul Mal wa Tamwil ya, BMT itu. Di daerah-daerah itu ketika mau ngasih modal ke seseorang, itu biasanya minta jaminan tokoh. Jadi Pak Kiai, apa betul si fulan ini tetangga jenengan? Oh ya, ini loh dia mengajukan pinjaman untuk akad mudharabah ini. Kira-kira di ACC enggak Pak Kiai? Oh ya, dia orang baik sih, saya jamin lah. Jadi biasanya BMT itu mau mencairkan uangnya itu kalau kemudian ada jaminan. Bisa jaminannya ya bisa Pak Kiainya, bisa Ustadznya, bisa RT RW misalnya. Nah rupanya seiring berjalannya waktu, apa yang diperjanjikan itu tidak berjalan karena ternyata orang ini khianat. Makanya kita jangan gampang-gampang mengatakan, saya jamin dia, jangan gampang-gampang begitu. Kalau kita nggak percaya betul, jangan coba-coba pasang badan untuk menjamin seseorang. Jadi harus betul-betul kita yakin bahwa orang ini pantas kita jamin. Nah kadang, maaf ya naudzubillah, orang ini khianat. Misalnya janjinya jualan jeruk, ternyata jualan juwet misalnya gitu. Yang notabene cepat busuk misalnya. Akhirnya rugi misalnya. Atau dia bukannya dipakai untuk kerja, malah dipakai untuk seneng-seneng misalnya, uangnya itu. Akhirnya rugi dia. Nah bagaimana ini ya? Yang jamin nggak ikut bertanggung jawab dalam hal ini. Kenapa? Karena dia menjamin itu untuk kalau dia sungguh-sungguh. Nah kalau dia sungguh-sungguh terus kok masih rugi juga, maka ketentuannya kembali pada akad mudharabah tadi, ya rugi bersama, untung bersama. Tapi kalau dia khianat atau tidak sesuai dengan perjanjian, dia tetap wajib membayar hutangnya itu kepada BMT tadi itu. Dan bukan orang yang menjamin yang membayar, karena dia khianat dalam hal ini. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya? Atau dia nggak cocok dengan akadnya. Bisa dipahami ya maksudnya ya. Nah itu. Jadi dari sini kita belajar. Maka kita jangan gampang-gampang menyatakan udah pinjemin dia, saya yang jamin. Ya kalau dia amanah, kalau enggak enggak apa-apa, kalau enggak jangan coba-coba pasang badan. Makanya Pak RT, Pak RW misalnya kalau ada orang survei ke lapangan berkaitan dengan masalah ini, saya enggak jamin ya, cuman yang saya tahu sih dia oke, baik misalnya, cuman saya kok detailnya saya kurang tahu. Kecuali Anda tahu betul. Monggo silahkan. Itu tanpa disadari, ya itu bagian dari mirip akad seperti ini, namanya kafalah sebenarnya. Makanya ada sebagian ulama yang menggabungkan pembahasan masalah doman dan kafalah itu jadi satu. Itu seperti itu. Idza kana ad-dhamanu wal qada'u bi idnihi, tentu apabila ada apa ad-dhamanu, penjaminan tadi itu, wal qada'u dan pembayaran hutang itu biidnihi dengan izin dia dalam hal ini. Nah, jadi saya ulang sekali lagi, memang harus ada akad memang antara orang yang menjamin dan orang yang dijamin serta orang yang memberikan hutang itu. Jadi ada orang yang menghutangi, ada orang yang dihutangi,
ada orang yang menjamin hutang itu. Itu harus ada omongan dari 3 orang itu. Kalau nggak ada omongan tentu ya bukan akad dhaman nanti. Nah tadi saya contohkan ada pihak PMT, ada pihak tokoh yang menjamin, ada orang yang meminjam. Ada omongan 3 orang itu. Kalau nggak ada omongan sebelumnya, ya tentu nggak berlaku ketentuan dhaman. Jadi harus ada omongan. Makanya nanti di antaranya harus ada akad dari pihak yang meminjami, dari pihak yang dipinjami, dan dari pihak yang menjamin. Nah, dalam fikih di kitab ini terangkan bahwa orang yang meminjami itu punya kuasa untuk menagih kepada yang menjamin maupun kepada yang dijamin dalam hal ini, atau ditanggung jaminannya tadi itu. Itu seperti itu. Wala yasihu dhamanul majhul, dan tidaklah sah apa dhamanul majhuli, menanggung utang yang tidak diketahui, yang enggak jelas. Wala malam yajib, dan tidak pula sah menanggung hutang berkaitan dengan apa-apa yang tidak tetap, enggak jelas, enggak tetap. Illa tarkal mabi', kecuali berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan darkal mabi itu. Kalau di Jawanya itu terjemahnya nusuli perkara kang dendol. Itu bahasa Indonesianya apa ya lebih tepatnya? Sebentar saya lihat dulu. Ya pokoknya kecuali untuk sesuatu yang berkaitan dengan jual beli, barang yang dijual maksudnya yang diketahui gitu. Kalau nggak diketahui berarti tidak berlaku. Nanti saya terangkan insyaallah. Di sini dalam catatan kakinya sebutkan contoh gini misalnya, ini contoh yang terakhir itu contohnya gini misalnya. Ya kalau saya bilang kalau hutangnya nggak jelas tentu nggak bisa dijamin ya. Kalau yang jelas saja. Ini ya, kalau yang ini masuk dalam kategori pengecualian itu boleh. Kalau begini misalnya, contoh gini misalnya, ada seseorang akan menjual barang ke orang lain. Cuman yang mau menjual ini dia ragu-ragu kepada orang yang akan membeli ini. Misal taruhlah ada seseorang butuh membeli barang dari seorang. Cuman si pembeli ini ragu-ragu untuk melepaskan. Untuk melepaskan apa? Melepaskan barangnya ini. Nah, terus misalnya ada pihak ketiga yang mengatakan begini, ya udah jual aja. Nanti segala resikonya saya yang jamin. Jual saja sama dia, segala resikonya nanti saya yang jamin. Tentu ini berkaitan dengan hutang ya. Segala resikonya nanti saya yang jamin misalnya. Nah, sehingga kalau terjadi misalnya di tengah-tengah akad itu, karena ini konteksnya tidak cash ya, tidak langsung bayar gitu, tidak tunai maksud saya. Maka nanti kalau sewaktu-waktu ada masalah, taruhlah misalnya orang yang membeli ini mati misalnya gitu. Maka orang yang menjamin tadi itu, yang pasang badan tadi itu berhak untuk ditagih oleh orang yang menjual tadi itu, karena yang bersangkutan sudah berjanji untuk menjamin. Nah, karena dari awal orang yang mau menjual itu ragu-ragu. Ini orang yang beli ini orangnya sakit-sakitan. Nanti kalau dia mati gimana? Belum lunas. Ada yang ngomong udah jual aja, nanti saya yang bayar. Nanti saya yang jamin. Saya yang jamin misalnya. Itu boleh, tidak ada masalah. Nah, nanti kalau ternyata dia mati beneran sehingga tidak lunas utangnya, ya yang jamin siapa tadi? Orang yang ngomong tadi itu. Nah, karena dalam jaminan ini masuk dalam kategori yang bersangkutan berani melepaskan barangnya karena ada yang menjamin itu. Karena ada yang menjamin. Nah, itu contoh saja. Allah Akbar. Berkaitan dengan doman ini didasarkan pula kepada beberapa riwayat ya, berkaitan dengan masalah ini. Antara lain ini riwayatnya. Jadi an Surahbil bin Muslimin, diceritakan dari Surahbil
ibn Muslim. Qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, innallaha azza wa jalla qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah memberikan kepada yang berhak haknya. Fala wasiyata liwarisin, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi Allah itu memerintahkan kepada kita untuk memberikan kepada yang berhak haknya. Kalau kita tidak memberikan kepada yang berhak haknya, namanya zalim. Kemudian yang kedua, tidak ada wasiat bagi ahli waris, kecuali ahli waris itu terhalang dari mendapatkan wasiat, dari mendapatkan waris. Karena ahli waris itu kan ada yang mahjub, ada yang terhalang. Saudara-saudara mayit itu terhalang dari mendapatkan waris kalau si mayit punya anak laki-laki. Itu contoh. Ini mahjub hirman, tidak dapat sama sekali. Karena nggak dapat sama sekali, maka orang yang terhalang mendapatkan waris ini berhak mendapatkan wasiat. Contoh, panjenengan punya saudara, panjenengan anaknya ada yang laki-laki, otomatis saudara panjenengan tidak mendapatkan warisan. Di antara saudara panjenengan ada yang panjenengan sayang dan tidak mampu saudara panjenengan itu. Terus panjenengan bapak-bapak ngomong wasiat, nanti kalau saya mati, tolong saudara saya yang itu dapat bagian dari harta saya sekian. Yang penting tidak boleh lebih dari sepertiga total harta. Itu tidak apa-apa itu. Kenapa? Karena walaupun aslinya saudara itu ahli waris, tapi dalam kasus di mana ketika orang yang meninggal itu punya anak laki-laki, maka yang bersangkutan terhalang dari mendapatkan warisan. Karena terhalang, maka dia berhak mendapatkan wasiat. Tapi kalau yang bersangkutan mendapatkan warisan, terus ada wasiat yang dimenangkan waris. Karena ayat tentang al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin itu sudah dimansukh, dihapus hukumnya dengan surah An-Nisa ayat 11 tentang warisan itu. Karena tidak boleh seorang itu mendapatkan dua hak sekaligus dalam kasus ini. Makanya tidak ada wasiat untuk ahli waris. Wala tunfiqul mar'atu syai'an min baitiha illa biidzni zawjiha. Dan tidak diperkenankan seorang wanita menginfakkan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Tentu dalam konteks ini adalah ini kalau itu harta suami yang istri tidak diberi kuasa penuh. Contoh misalnya suami pesen, "Ma, ini untuk uang sekolah anak-anak. Ini untuk bayar listrik, ini untuk dan seterusnya." Pokoknya untuk tertentu. Maka seorang istri tidak boleh menginfakkan apa yang menjadi amanah suami itu kecuali dengan izin suami. Kecuali suaminya tipe suami yang ngasih kuasa penuh. Ada model suami itu kalau ngasih uang ke istri, ya terserah kamu deh mah, yang penting kamu tak kasih 1 miliar setiap bulan misalnya gitu. Ya itu terserah istri kalau itu. Karena suami udah ngasih kuasa penuh. Bisa dimengerti ya? Nah, tidak wajib izin pada suami juga kalau itu harta istri itu sendiri. Jadi istri misalnya punya harta sendiri, punya uang sendiri, itu juga tidak wajib izin suami. Tapi kalau si istri itu statusnya uang suami yang ada pada dia itu amanah dari suami, maka tidak boleh didistribusikan kecuali dengan izin suami. Itu seperti itu. Faqila, maka dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wala tu'ama, tidak pula makanan, walaupun cuma makanan. Qala dzaka afdalu amwalina, justru itu adalah paling utamanya harta perbendaharaan kami. Suami punya makanan, apalagi suami pesen, "Ma, tolong jangan kasih orang ini, Ma ya." Kok kemudian si istri memberikannya ke orang lain tanpa izin suami? Tidak boleh. Saya ulang, kecuali kalau suami mengizinkan. Misalnya suami dapat oleh-oleh dari mana gitu ya, dan terserah mama deh mau kasih siapa aja.
Nah, itu berarti ada kuasa penuh. Tapi kalau suami belum ngomong, suami pulang dapat oleh-oleh. Ini tidak boleh secara tiba-tiba istri seenaknya membagikan tanpa seizin suami, tidak boleh. Jadi harus seizin suami. Dan kadang menjadi tragedi itu. Ketika seorang suami senang lihat makanan di kulkas, dikira mau dia makan, ternyata begitu mau dia makan sudah nggak ada. Apa kata istrinya? Lah, saya nggak tahu, saya kira Mas tidak mau ya, saya kasih ke orang lain aja. Nah tuh, padahal bagi sebagian laki-laki kan makanan itu sesuatu yang misalnya ya yang paling dia sukai, maka itu kadang memicu pertengkaran. Bisa hati-hati mau. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, al-ariyatu mu'addatun. Pinjaman itu harus dikembalikan. Namanya orang pinjem harus dibalikin. Ini kita harus paham. Jangan sampai kita pinjam barang orang terus ngomongnya gini, aku pinjam sepedanya ya, nanti kalau butuh ambil aja sendiri. Loh, yang pinjam siapa, yang mesti ngambil siapa? Ada sebagian ibu-ibu itu kadang pinjam setrika tetangganya, boleh pinjam setrikaannya, itu 3 hari nggak balik-balik kadang. Alasannya apa? Belum diambil. Loh, yang mestinya mengembalikan itu yang pinjem, bukan yang minjemin ngambil. Dan ini kejadian sampai yang minjem itu malu mau ngambil barangnya sendiri. Coba bayangkan, saking seringnya orang pinjem sama dia dan tidak dikembalikan, sampai yang punya barang mau ngambil barangnya itu lo malu. Coba, saking nggak pekanya orang dengan barang pinjaman. Makanya biasakan akad kalau di rumah itu antar anak, suami istri, kalau pinjem kembalikan. Jadi jangan terus nggak dikembalikan. Wal minhatu mardudatun, dan hadiah itu harus dikembalikan juga. Maksudnya hadiah dikembalikan itu bagaimana? Kalau hadiah itu bersyarat. Jadi gini, ada hadiah itu bersyarat. Hadiah bersyarat itu harus dikembalikan kalau syarat yang diminta tidak dipenuhi. Contoh, ada seorang laki-laki melamar seorang wanita. Biasanya kalau lamaran kan bawa hadiah. Hadiah itu diberikan dengan syarat dia menerima lamaran itu untuk menjadi istrinya. Akhirnya diterimalah lamaran itu, maka hadiah diberikan. Di tengah jalan, si wanita ini kesemsem sama laki-laki lain. Dia ngomong ke lelaki yang telah melamarnya, Mas, tunangan kita dibatalkan. Nggak cukup ngomong dibatalkan, semua hadiah yang diberikan kembalikan. Kenapa? Karena itu jenis hadiah yang bersyarat. Dihadiahkan dengan syarat yang bersangkutan bersedia menjadi istrinya. Nah, maka semua yang diberikan sebagai hadiah harus dikembalikan. Tentu yang bisa dikembalikan kayak pakaian, cincin atau kalung atau apalah atau sepatu atau apa yang memang masih bisa dikembalikan. Tapi yang kalau jenis makanan tidak mungkin dikembalikan, ya nggak usah kalau yang itu. Yang bisa dikembalikan aja. Itu seperti itu. Makanya untuk jenis hadiah yang bersyarat ini harus dikembalikan kalau tidak sesuai dengan syarat yang diminta atau tidak dipenuhinya syarat-syarat itu. Wadainu maqdiyun, dan hutang harus ditunaikan, harus dibayar. Wazaimu gharimun, dan orang yang menanggung hutang adalah orang yang bertanggung jawab terhadap hutang tersebut. Hadisnya riwayat Abi Dawud. Jadi kalau ada orang yang bersedia menanggung hutang seseorang, maka berarti dia yang akan bertanggung jawab untuk membayar hutang itu, sehingga dia berhak untuk ditagih dalam hal ini. Apalagi kalau orang itu sudah meninggal dunia, maka dia wajib memenuhi apa yang telah dia janjikan menjadi dhamin atau penanggung bagi hutang yang bersangkutan itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau tanya dulu, tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh monggo. Kalau ada. Kalau nggak ada saya teruskan. Kalau ada, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ya. Sebenarnya untuk kasus seperti itu tidak masuk dalam kategori doman. Karena memang gini Pak, ada rumus gini. Kalau ada orang meninggal dunia dan dia meninggalkan hutang, maka dia dibayar menggunakan harta peninggalan si mayit. Nah kalau si mayit misalnya nggak punya harta untuk bayar hutang itu, maka menjadi tanggungan seluruh ahli waris. Maka sebenarnya memang itu hierarkinya begitu. Jadi kayak pihak keluarga yang mengatakan apabila di antara bapak ibu ada yang punya sangkut paut utang piutang dengan almarhum, silakan hubungi kami keluarganya atau diikhlaskan misalnya. Itu memang konsekuensi hukum. Itu tidak masuk dalam kategori doman. Doman itu kalau di antara saudaranya dia berkata, sudah semua hutang dia saya nanggung, hubungi saya saja. Nah itu baru namanya domin. Atau pelakunya namanya domin, akadnya namanya doman itu. Tapi kalau cuma ngomong kayak gitu aja, itu nanti bisa saling lempar itu Pak. Datang ke anaknya, oh jangan sama kakak saya lebih banyak dapat dari bapak dulu. Muter-muter aja itu biasanya itu. Kalau nggak bertanggung jawab. Tapi kalau memang keluarganya bertanggung jawab, ya biasanya akan diusahakan untuk ditunaikan dalam hal ini. Ya mungkin jangan pernah mengalami ya, ketika ada seseorang yang meninggal dunia, kadang ada orang datang ngaku punya utang dan seterusnya. Itulah pentingnya kita para suami terutama, istri juga sama, kalau punya utang ke orang lain itu mbok yang ngomong gitu loh. Yang saya mau cerita dulu, ini penting ini. Saya punya jamaah di Pondok Kopi Pak. Di Pondok Kopi. Suaminya itu kalau punya utang ke orang lain ngomong ke istrinya. Jadi, kalau punya utang ngomong ke istrinya. Suatu saat suaminya meninggal Pak. Ketika suaminya meninggal, si istri ini langsung bisa bayar utang suaminya karena tahu kepada siapa suaminya punya hutang. Jadi kalau ada orang datang nagih, oh iya bapak punya hutang sama bapak, dikasih langsung gitu. Karena suaminya cerita, ada datanya lah gitu. Nah suatu saat menarik ini Pak, ada teman suaminya datang ke si ibu ini, Bu, suami kamu punya hutang sama saya. Kata istrinya apa? Tunggu dulu. Suami saya tidak pernah cerita kepada saya bahwa dia punya hutang sama bapak. Tunggu dulu ya, saya mau konfirmasi dulu ke teman-temannya bapak. Akhirnya tanyakanlah ke teman-temannya bapaknya, ke suaminya ini. Siapa yang tahu bahwa suami saya punya hutang sama si fulan, temannya juga. Kata teman-temannya, nggak tahu saya nggak tahu, pada nggak tahu semua Pak. Sampai saat ada temannya yang ngomong, saya tahu katanya. Suami kamu punya hutang sama dia memang, misalnya 10.000 Pak ya, 10.000. Tapi dia, orang ini punya hutang sama suami kamu 20.000. Bisa dipahami ya. Jadi suami kamu memang punya hutang sama dia 10.000. Tapi dia punya hutang sama suami kamu berapa? 20.000. Rupanya dia mau memancing di air yang keruh Pak. Mencoba mencari peruntungan, siapa tahu berhasil. Jadi alih-alih dia bayar utang, tapi malah dia nagih utang, padahal dia yang punya utang lebih banyak ke suaminya ini. Nah, inilah pentingnya suami istri terbuka dalam masalah keuangan, terutama terkait utang ya. Jadi kalau jenengan punya utang, saya punya utang, jangan diem aja. Sampaikan ke pasangan kita, ke anak kita, agar nanti kalau ada orang tiba-tiba datang nagih utang, itu nggak bingung pasangan kita. Karena banyak loh orang yang tiba-tiba nagih utang itu banyak. Ya untungnya kalau orang tua kita terbuka gitu, atau pasangan kita terbuka. Ya repot Pak. Istri meninggal, naudzubillah, tahu-tahu yang nagih banyak Pak. Sementara istri nggak pernah terbuka kepada suaminya dalam masalah keuangan. Tapi kalau selalu terbuka, ngerti suaminya punya utang sama siapa istrinya, atau suaminya punya utang sama siapa. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ya monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih monggo Pak. Sahabuddin. Ya. Oh iya bisa, ada yang nanggung berarti ya. Ya bisa itu. Domin, ana domin bisa itu. Bisa.
Itu kok bisa tiba-tiba dia pergi? Kenapa itu? Oh iya. Bisa gitu. Itu bisa juga. Silahkan kalau kita mau menjamin yang bersangkutan. Ya, udah saya yang bayar yang tadi. Nah, boleh, silahkan, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Atau untuk kasus beberapa kali saya pernah makan di satu rumah makan misalnya, begitu mau bayar sudah ada yang bayar. Loh, siapa yang bayar? Sudah ada yang bayar. Ya berarti itu domin, ada yang menjamin. Karena kita kan makan dulu kan utang sebenarnya. Jadi kita makan dulu belum bayar itu utang sebenarnya kita itu. Terus ada yang jamin, anak domin, ya, sudah ada yang bayarin terlebih dahulu. Atau ada masjid tertentu di daerah Villa Mutiara Gading, nggak tahu masih apa enggak sekarang. Itu setiap kali pengurus masjid mau bayar listrik, karena dia bukan yang tipe token ya, tipe yang bayar bulanan itu. Begitu mau dibayar selalu pihak yang kayak apa Alfamart atau Inmart atau apapun yang dia mau bayar itu mengatakan untuk rekening ini sudah dibayar, Pak. Selalu kalah cepat itu DKM-nya. Jadi ada yang bayarin terus. Nah, itu domin berarti. Dia menjamin. Walaupun itu tidak akad doman karena nggak ngomong. Tapi kebersediaan dia menjamin itu ya bagian dari bagian dari kebaikan yang insya Allah berpahala. Wallahu a'lam bishawab. Tapi untuk menjadi akad doman mestinya ngomong sih. Ya udah untuk listrik masjid saya yang jamin misalnya. Bagi yang lain silakan kalau ada. Oh jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Rukun doman ya. Rukun itu hal-hal yang harus ada dalam akad doman. Yang pertama domin, penjamin. Yang kedua madmun anhu, orang yang berhutang. Yang ketiga madmun lahu, orang yang memberikan pinjaman atau orang yang menghutangi. Ada yang menjamin, ada yang berhutang, ada yang menghutangi. Tiga-tiganya harus ada ini. Yang keempat madmun, hutangnya sendiri ada, jelas berapa hutangnya, harus jelas tadi. Yang ketiga sighat, ada akad. Ya, jadi ada lafaz yang menunjukkan siap bertanggung jawab, tidak menyebutkan taklik syarat dan tidak memakai takkid batasan waktu. Misalnya mengatakan saya siap menanggung hutang si fulan. Ya saya nanggung wis. Nah, itu harus ada. Jadi untuk masuk dalam kategori akad doman ini itu mesti ada omongan. Ya kalau nggak ada omongan berarti belum terjadi akad. Belum terjadi akad doman maksudnya. Makanya saya ulang, kalau ingin masuk dalam kategori akad doman maka harus ada omongan dari pihak yang menghutangi, dihutangi dan yang menjamin. Paling nggak omongannya bagaimana? Kepada pihak yang menghutangi, yang menjamin mengatakan hutang si fulan saya yang jamin. Saya yang nanggung, saya yang bertanggung jawab, saya yang bayar misalnya. Maka itu masuk dalam kategori akad doman. Kalau nggak ada omongan tapi tahu-tahu bayar, yaitu menjamin juga, cuman sebenarnya tidak masuk dalam kategori akad doman. Tapi itu bagian dari kebaikan yang insya Allah juga tetap berpahala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nih, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.